Selamat siang semua, silakan duduk. Terima kasih. Untuk melancarkan kita punya kegiatan KBM hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa supaya kegiatan kita hari ini boleh berjalan dengan lancar. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Bisa mempersiapkan diri untuk belajar pada hari ini. Tuhan yang baik, kiranya Engkau memberikan hikmat, berkat, dan bimbingan selama pembelajaran kami pada hari ini. Nama yang kudus ya Tuhan, yang puji kini sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa Kepada Asih yang sudah mengantar kita dalam doa. Kenapa ada kursi yang kosong anak-anak? Oke, untuk lebih jelasnya Ibu langsung mengabsen. Agustina Eroilin, hadir Bu. Jessica Wukat, hadir Bu. Jamalia Gelu. Untuk tingkat kehadiran adik-adik hari ini 99%. Harapan Ibu tetap jaga kesehatan karena kita sudah masuk di musim hujan. Makanya juga diperhatikan supaya kesehatan juga tidak berpengaruh. Bisa. Ibu minta perhatiannya secara khusus terhadap apa yang Ibu tampilkan di depan, karena di sini Ibu menuntut adik-adik untuk bisa menjawab pertanyaan yang akan Ibu utarakan. Sudah? Silakan mengidentifikasi. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksudkan dengan penyimpanan semu pada hukum Mendel? Mungkin ada yang bisa menjawab. Silakan Jessica. penyimpanan semu hukum Mendel adalah persidangan yang menghasilkan kedua dengan perbandingan deduktif yang seolah-olah tidak mengikuti pola perbandingan 3:1 ataupun pola 9:3/3/1 pada hukum Mendel. Jelas ya? Jelas. Coba lagi ke pertanyaan yang kedua. Kenapa pada bunga Linaria maracana warna bunganya bervariasi? Apa yang menjadi penyebabnya? Jelas ya? Kalau tampak pada gambar bahwa ketiga jenis gambar ini bervariasi. Hal apa yang menjadi penyebab sehingga bisa menjadi bunga, ada bunga yang berwarna ungu, merah, bahkan ada juga yang berwarna albino. Siapa yang mau mencoba menjawab? Ijati. Yang menyebabkan bunga Linaria maracana warna bunganya yang bervariasi dan yang menyebabkannya adalah gen. Faktor gen. Benar ya? Ada yang mau menambahkan? Oke, Ibu akan menambahkan sedikit tentang kenapa pada persilangan bunga Linaria maracana bunganya bisa bervariasi. Jelas tampak pada gambar bahwa ada yang berwarna ungu, merah muda, bahkan ada yang albino. Jika ada gen A homozigot, itu artinya dia membawa warna pada bunga. Dan seandainya dia bertemu atau berinteraksi, dalam hal ini mereka melakukan perkawinan silang, contohnya A homozigot dengan B homozigot, maka warna yang akan muncul di situ adalah warna bunga ungu. Begitu juga dengan gambar pada gambar yang kedua.
Jika gen A besar bertemu dengan gen B resesif, maka bunga yang akan muncul adalah bunga berwarna merah. Sebaliknya juga, kalau dia melakukan interaksi atau dia melakukan kawin silang dengan menggunakan gen A resesif 22, maka bunganya akan berwarna atau warna putih. Oke. Di sini Ibu akan menggambarkan sedikit bagaimana manfaat kita dalam mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu materi penyimpangan semu pada hukum. Jadi manfaat yang bisa dapat kita peroleh di sini adalah: satu, kita bisa dapat mengetahui jenis-jenis yang termasuk dalam penyimpangan semu pada hukum. Jenis-jenisnya itu diantaranya, yang pertama, ada yang disebut dengan atavisme. Ada juga yang disebut dengan episasi dan hiposasi. Ada juga yang disebut dengan polimeri, komplementer, dan ada juga yang disebut dengan itulah manfaat kalau kita mempelajari persilangan pada hukum. Bu akan membagikan adik-adik ke dalam kelompok supaya bisa dapat berdiskusi. Coba kembali ke tempatnya masing-masing berdasarkan kelompoknya yang sudah Ibu tentukan. Adik-adik amati, kemudian Ibu akan bertanya. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian temukan jenis bial atau jengger pada ayam? Seperti tampak pada gambar di kehidupan keseharian di lingkungan masyarakat. Penyebab timbulnya variasi pada jengger ayam itu disebabkan oleh faktor gen. Apa itu gen? Sifat pembawa dari induknya. Sifat yang diwariskan dari induk terhadap anak-anaknya. Jadi seperti apa tampak wajah ibu bapakmu, maka jelas akan terlihat pada filia atau keturunan berikutnya. Keturunan pertama. Perhatikan, Ibu ada coret sedikit di papan. Itu disebabkan oleh dua gen yang berbeda. Gen yang besar itu nanti dia akan membawa bentuk apa? Ros. Kemudian gen P besar dia akan membawa bentuk T. Seandainya gen R dan gen T ditemukan atau mereka melakukan persilangan, maka dia akan membentuk jengger yang disebut dengan apa? Kalau seandainya gen R kecil dan gen P kecil, maka dia akan membentuk yang namanya sila. Iya, singa atau bila akan membagikan LKPD. Di sini tujuannya untuk adik-adik boleh berdiskusi dengan teman-temannya. Polimeri, adik-adik yang kalau menemukan kesulitan dalam berdiskusi boleh bertanya kepada Ibu.
Karena pembahasan ini ada beberapa poin yang memang berasal dari bahasa Latin. Contoh, bunga linaria marah. Seandainya kamu tulis tegak lurus, boleh dibuatkan garis bawah secara kamu sudah menulis menggunakan huruf miring atau berbuat berbeda dengan tulisan yang lain, tidak perlu lagi digaris bawah. Baik adik-adik, mohon perhatiannya sebentar. Kelompok lain yang belum tuntas pekerjaan diskusinya boleh dilanjutkan. Namun di sini ada satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 1, penyimpangan semu tentang atavisme disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyimpangan semu Mendel, yaitu salah satu sifat penyimpangan semu Mendel yaitu atavisme. Pertama saya akan menjelaskan pengertian dari atavisme itu sendiri. Yang pertama, atavisme yaitu interaksi antar gen yang berbeda alel yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotipe yang berbeda dari induknya. Penyimpangan semu hukum Mendel atavisme mempunyai rasio fenotipe yaitu 9:3:1. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal mengenai peristiwa sifat atavisme. Misalnya ayam berjenggeros dengan genotip R besar P kecil disilangkan dengan ayam berjengger PA dengan genotip R kecil P besar menghasilkan F1 yang seluruhnya berjengger walnut. Bagaimana perbandingan fenotip jika F1 disilangkan sesamanya? Saya akan menjelaskan menggunakan papan. Oke. Yang pertama P1 R kecil P besar. Gametnya R besar P kecil yang PA R kecil P besar. Keturunan dari P1 menghasilkan F1 yaitu R besar R kecil P besar P kecil. Di dalam soal dia mengatakan bahwa perbandingan fenotip F1 disilangkan sesamanya, jadi P2 disilangkan sesamanya yaitu R besar R kecil P besar P kecil disilangkan dengan R besar R kecil P besar P kecil akan menghasilkan gamet. Yang pertama R besar P kecil R besar P besar, yang kedua R besar P kecil, yang ketiga R kecil P besar, yang keempat R kecil P kecil. Di sebelahnya juga sama karena disilangkan sesamanya. Yang kedua kita masuk ke dalam tabel Punnett yaitu F2. R besar P besar dikawinkan dengan R besar P besar akan menghasilkan R besar P besar B besar yang disebut dengan walnut. Yang kedua, R besar P besar dikawinkan dengan R besar P kecil akan menghasilkan R besar P besar P kecil akan menghasilkan yang namanya walnut. Yang ketiga, R besar P besar dikawinkan dengan R kecil P besar akan menghasilkan R besar R kecil P besar yang akan menghasilkan walnut. Yang ketiga, yang keempat, R besar P besar dikawinkan dengan R kecil P kecil akan menghasilkan R besar R kecil P besar P kecil yang akan menghasilkan walnut. Yang berikutnya, R besar P kecil dikawinkan dengan R besar P besar akan menghasilkan R besar P besar P kecil yang akan menghasilkan walnut. Yang kedua, R besar
P kecil dikalikan dengan R besar P kecil akan menghasilkan R besar P kecil yang akan menghasilkan ROS. Yang ketiga, R besar P kecil dikalikan dengan R kecil P besar akan menghasilkan R besar P besar P kecil yang akan menghasilkan walut. Yang keempat, R besar P kecil dikalikan dengan R kecil P kecil akan menghasilkan R besar P kecil yang akan menghasilkan ROS. Yang berikutnya, R kecil P besar dikalikan dengan R besar P kecil akan menghasilkan R besar P besar P kecil yang akan menghasilkan walut. Yang kedua, R kecil P besar dikalikan dengan R besar P kecil akan menghasilkan R besar P besar P kecil yang akan menghasilkan walut. Yang ketiga, R kecil P besar dikalikan dengan R kecil P kecil akan menghasilkan R kecil P besar yang akan menghasilkan pial. Yang keempat, R kecil P besar dikalikan dengan R kecil P kecil akan menghasilkan R kecil P besar P kecil yang akan menghasilkan pial. Yang keempat, R kecil P kecil dikalikan dengan R besar P besar akan menghasilkan R besar R kecil P besar P kecil yang akan menghasilkan walut. Yang kedua, R kecil P kecil dikalikan dengan R besar P kecil akan menghasilkan R besar R kecil P kecil yang akan menghasilkan ROS. Yang ketiga, R kecil P kecil dikalikan dengan R kecil P besar akan menghasilkan R kecil P besar P kecil yang akan menghasilkan pial. Yang terakhir, R kecil P kecil dikalikan dengan R kecil P kecil akan menghasilkan R kecil P kecil akan menghasilkan bilah atau single. Jadi perbandingan fenotipe untuk atavisme pada soal ini yaitu 9:3:3:1. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan untuk soal ini. Karena kelompok 1 tentang atavisme sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Bagi adik-adik yang mungkin ada pertanyaan atau tidak paham apa yang disampaikan oleh perwakilan kelompok atavisme, silakan mengajukan pertanyaan. Ini jelas apa yang disampaikan oleh kelompoknya Ida. Jelas sekali ya? Ya. Ibu tanya dulu. Untuk kelas 11, tadi yang dipaparkan Ija itu kenapa bisa sampai di filia pertama? R1, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Paham tidak? Ini contoh ayam berjengger ros, genotipnya adalah R besar, P kecil, dihilangkan dengan jengger peang, genotip R kecil, P besar. Jadi sebelum kita menurunkan menuju ke filial atau keturunan pertama dari hasil buah perkawinan induk, kita harus menentukan dulu dia punya gamet. Di sini perhatikan untuk kelas 12, Ibu berharap supaya tidak bosan karena ini PR untuk mereka. Saya sama sisi kanan itu sama halnya juga dengan poin gamet. Gamet punya juga demikian sama, kiri sama kanan, karena mereka memiliki kesamaan induk. Ya. Kemudian kalau sampai di sini kita langsung muat dia di dalam tabel. Karena dia memiliki 4 gametnya, maka di dalam tabel Punet itu dia bisa menghasilkan sebanyak 16 keturunan. Akhir dia suka sendiri. Tinggal ini disebut resesif atau hanya satu. Seandainya di dalam ujian ibu sering bertanya,
Berapa persentase ayam berjenger walnut? Kalau seandainya ibu bertanya demikian, maka tinggal saja kamu tulis yang ini. 9 per 16 kali 100. Itu nanti kamu akan mendapatkan dia punya Jawaban. bagaimana kelas 11? Sudah bisa? Paham ya? Kita masuk ke sintak yang berikut, sintak yang terakhir, sintak ke-5. Di sini diminta peserta didik melakukan analisis dan bisa melakukan analisis dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Kira-kira 5 jenis penyimpangan semu pada hukum Mendel. Apa yang bisa adik-adik simpulkan dari kelima jenis itu? Atau siapa yang bisa menyimpulkan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari teman-teman. Saya akan menyimpulkan tentang penyimpangan semu pada hukum Mendel. Yang pertama, kataklizme, yaitu interaksi beberapa gen yang menghasilkan sifat baru. Rasio PNKP-nya atau F2 adalah 9/3/3/1. Yang kedua, epistasis dan hipostasis adalah interaksi gen yang menutupi atau menghalangi ekspresi gen lain yang bukan sealel. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang tertutupi disebut hipostasis. Rasio PNKP atau F2-nya 12/3/1. Yang ketiga, polimeri. Polimeri adalah interaksi dua gen atau lebih yang mengaruhi dan mengeluarkan suatu sifat yang sama. Rasio PNKP-nya atau F2 15/1. Yang keempat, kriptomeri adalah interaksi antar gen dominan yang jika bersama dengan gen dominan lain akan memunculkan sifat baru, tetapi jika gen tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi. Rasio PNKP-nya atau F2 9/3/4. Yang kelima, komplementer. Komplementer adalah interaksi antar gen-gen dominan yang saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat. Jika salah satu gen tidak ada, maka sifat tersebut tidak akan muncul. Rasio PNKP-nya atau F2 9/7. Sekian kesimpulan saya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini yang bisa dapat kita simpulkan adalah yang pertama, atavisme dengan perbandingan rasio F2-nya adalah 9/3/3/1. Akhir adalah komplementer dengan rasio perbandingan F2-nya adalah 9/7. Jadi mungkin itu yang dapat kita simpulkan pada pertemuan hari ini. Apa tanggapan Anda tentang KBM kita pada siang hari ini? Sangat luas. Ijati boleh mengumpulkan LKPD-nya ke Ibu. Untuk mempersingkat waktu, adik-adik bisa langsung membuka link yang Ibu sudah bagikan di WA untuk bisa mengerjakan soal. Ada 5 soal esai tes dan diwajibkan kepada adik-adik untuk bisa menyelesaikan dan boleh mengirimkan kembali kepada Ibu. Yang kelima itu tempat sana itu. Di situ 25% kan dia punya ini apa tuh, dia bilang di situ sama. Itu RR besar. Rupiah, Biji. berapa persen Ika? 25% Ibu.
Yang kelas 11 itu boleh ditulis dulu di dalam kertas. Nanti kalau sudah perbaiki, ibu akan minta kalian kirim dia punya jawab. Kalau sudah Kirim. kirim lagi, dikirimkan kembali ke ibu punya nomor WA. Sudah ibu. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Belum ibu. Ibu belum. Kalau sudah boleh dikirimkan, kalau belum tolong diselesaikan dan segera dikirimkan. Rasio F2 keturunan yang berreal biji. Sudah? Berdiam biji. Sudah? Oke. Pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas kembali soal, kemudian kita sepakati bersama untuk kita ulangan. Untuk mengukur kalian punya kemampuan dalam mempelajari materi pewarisan sifat pada hukum Mendel. Ibu sangat berharap adik-adik tidak saja di sekolah untuk menimba ilmu, tetapi ibu juga berharap setelah pulang dari sekolah adik-adik boleh belajar di rumah, bisa menggunakan fasilitas berupa handphone untuk browsing internet. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk berdoa sebagai penutup kita punya proses pembelajaran hari ini. Karena tadi kita mulai dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan satu orang. Saya Ibu. Silakan Ara. Silakan kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut dengan dasar agama yang saya di dalam nama Bapa dan nama Bapa Putra dan Roh Kudus kami mohon perlindungan. Yang Kudus yang tinggi dan pada masa. Amin. Terima kasih Ara yang sudah menutup kita punya proses pembelajaran hari ini dengan doa. Ibu sangat berharap adik-adik pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini, kerjasama yang sangat baik. Terima kasih sekali lagi untukmu semua. Selamat siang untuk kita semua. Satu jam deh.